Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga kesempatan maghrib kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, diantaranya adalah ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tentang sirah sahabat Nabi sembari menunggu isya. Mudah-mudahan menunggunya kita waktu sholat isya ini menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semuanya dan juga menjadi amal soleh bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengenal salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Mungkin kalau kita berbicara tentang sahabat ini, memang terkait kiprahnya tidak banyak disebutkan dalam sejarah. Tidak seperti sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar atau sahabat Utsman, sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Karena kalau sahabat-sahabat yang mulia ini seperti Khulafaur Rasyidin ditambah dengan sahabat Thalhah, Zubair, itu betul-betul banyak kiprahnya di dalam Islam. Tapi sahabat ini, sahabat Nu'aim bin Mas'ud, meskipun tidak terlalu banyak kiprahnya dalam Islam, dalam artian tidak ada kiprah-kiprah yang menonjol ya sebagaimana sahabat-sahabat yang tadi disebutkan, akan tetapi khusus di perang Ahzab beliau menjadi tokoh kunci dan menjadi pemeran utama setelah sahabat Salman Al-Farisi, dan kiprahnya ini luar biasa. Maka cukup bagi Nu'aim bin Mas'ud dengan kiprahnya di perang Ahzab dan juga menjadi sahabat Rasul SAW, ini menjadi keutamaan tersendiri bagi sahabat Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, untuk memperjelas kisah Nu'aim bin Mas'ud dan bagaimana perannya di perang Ahzab, bahkan disebutkan beliau adalah salah satu intelijen Rasulullah SAW di perang Ahzab. Perlu diketahui bahwa Rasul itu memiliki banyak intelijen ya. Intelijen Rasulullah diantaranya beliau Nu'aim bin Mas'ud, juga ada paman beliau namanya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga ada Huzaifah ibnul Yaman. Itu adalah mereka yang bermain cantik untuk memporak-porandakan musuh. Salah satunya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Maka untuk memperjelas tentang kisah Nu'aim bin Mas'ud, maka mari kita kembali ya sekilas saja membahas tentang latar belakang terjadinya perang Ahzab. Perang Ahzab dan perang Khandaq sama. Ya, itu satu perang yang sama. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Ahzab itu artinya kelompok. Kenapa? Karena perang ini adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dan berbagai macam kelompok musuh. Nanti dia akan sebutkan di sana ada Bani Nadir di pihak musuh itu, mereka berkoalisi dengan Bani Ghatafan, berkoalisi dengan Quraisy, berkoalisi dengan Bani Quraiza, berkoalisi dengan kaum munafikin. Bahkan ada 5 kelompok musuh di perang Ahzab itu. Jadi Rasul tidak menghadapi satu kelompok, tapi 5 kelompok lebih. Belum nanti ada kelompok-kelompok yang tidak disebutkan. Kemudian dinamakan dengan perang Khandaq karena di sana Rasul membuat strategi yang sangat baru di kalangan orang-orang Arab, yaitu strategi parit, karena Khandaq itu artinya parit. Maka perang ini dikatakan perang Ahzab dan perang Khandaq. Nah, sebelum perang Ahzab terjadi, perlu diketahui bahkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi. Ya.
Jadi mereka ini adalah penduduk Madinah. Kelompok yang pertama yaitu Yahudi Bani Qainuqa. Ya, kemudian yang kedua Yahudi Bani Nadir, dan yang ketiga itu adalah Yahudi Bani Quraidah. Dan sebelum perang Ahzab terjadi, dua kelompok Yahudi sudah diusir oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Qainuqa itu sudah diusir, ya, mereka diusir dari Madinah karena nanti saya akan sebutkan alasannya. Dan yang kedua Bani Nadir juga sama, sudah diusir. Tinggal satu yang belum diusir tapi akan diusir, yaitu Bani Quraidah. Yang mana sebetulnya sebelum diusir, tiga kelompok Yahudi ini sudah mengadakan perjanjian, kesepakatan dengan Nabi bahwa mereka akan bersama-sama menjaga kota Madinah. Kan Nabi mengadakan piagam Madinah. Salah satu konten poin dari piagam Madinah itu adalah mereka akan bersepakat bahu-membahu menjaga Madinah meskipun berbeda agama. Nah ternyata Bani Qainuqa dan Bani Nadir keduanya mengkhianati perjanjian ini. Saya akan sebutkan kenapa sampai Rasul mengusir Bani Qainuqa. Jawabannya karena ada salah seorang pedagang dari Bani Qainuqa, itu dia mengganggu seorang muslimah yang bercadar, dan muslimah itu adalah sahabiat Rasulullah SAW, termasuk salah satu sahabiat Rasulullah SAW menggunakan cadar. Nah ternyata oleh si pedagang Yahudi Bani Qainuqa ini itu ternyata diganggu, bahkan disuruh wanita muslimah yang menjaga kehormatan ini untuk melepas cadarnya. Bahkan ternyata sesama orang-orang pemuda Bani Qainuqa juga ngumpul, bahkan mereka juga menggoda, ya, mengganggu dari wanita muslimah terhormat tersebut. Yang pada akhirnya ternyata para pemuda dari Bani Qainuqa ini mereka mencoba untuk membuka aurat, ya, membuka aurat dari muslimah yang terhormat ini. Mereka menancapkan beberapa paku ataupun besi dalam satu kursi, yang nanti kursi itu seorang muslimah tadi itu akan duduk. Kemudian betul ternyata ketika seorang muslimah itu duduk di kursi itu ternyata ada jebakannya. Itu paku-paku itu ngait, ya, kena ke baju muslimah tersebut. Ketika berdiri robeklah baju seorang muslimah tersebut, kemudian pada akhirnya terbukalah, tersingkaplah aurat seorang muslimah tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata ada seorang sahabat muslim yang lewat, kemudian dia tahu bahwa seorang muslim ini sedang diganggu kehormatannya, bahkan sedang disingkapkan auratnya. Maka yang melakukan hal itu si tukang dagang tadi dibunuh oleh seorang muslim, yang pada akhirnya seorang muslim yang membunuh tukang dagang tadi itu mengeroyok muslim yang tadi, yang laki-laki muslim sekarang itu, kemudian pada akhirnya sahabat muslim yang menyelamatkan wanita tadi pun dibunuh oleh mereka. Kemudian pulanglah wanita muslim ini tidak dibunuh. Wanita ini laporan kepada Rasulullah SAW, kemudian memberitakan apa yang sebetulnya terjadi. Dan awalnya dia diganggu oleh Yahudi Bani Qainuqa, kemudian pada akhirnya datang seorang sahabat yang mencoba untuk menyelamatkan, kemudian pada akhirnya sahabat tersebut dibunuh. Maka Rasul melakukan balas dendam. Ini hebatnya, ya. Bahkan Rasul itu menjaga kehormatan seorang perempuan meskipun hanya diganggu dalam sisi auratnya saja. Terlebih ternyata ada seorang sahabat yang dibunuh. Maka Rasul mengerahkan pasukan, kemudian mendatangi Bani Qainuqa, kemudian meminta kepada Bani Qainuqa agar mereka menyerahkan siapa pelaku tadi yang mengganggu juga membunuh sahabat yang mulia itu. Yang pada akhirnya mereka tidak mau menyerahkan siapa pelakunya, maka langsung digempur semuanya oleh Rasulullah. Dan oleh Rasulullah karena mereka sudah berkhianat, maka oleh Rasul semuanya diusirlah mereka dari Madinah. Berarti tinggal berapa? Tinggal dua. Yang dua lagi itu Bani Nadir. Sama Bani Nadir juga, ketika Rasul datang kepada mereka, bahkan Rasul sempat melakukan strategi dalam satu rumah di camp Bani Nadir. Ternyata ada 4 sahabat di sana dengan Rasulullah, ada 4 orang sahabat.
Di sana itu, di rumah tersebut itu ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Ali, dan ada sahabat Zubair bin Awam. Apa yang dilakukan Rasulullah tentang strategi, tentang bagaimana rencana dan semacamnya. Ternyata orang Bani Nadir tahu bahwa di rumah tersebut itu ada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka melakukan persekongkolan jahat, konspirasi jahat, bahwa mereka akan melemparkan batu dari atas rumah tersebut. Nih, itu di rumah tersebut ada Muhammad katanya dan para sahabatnya. Bagaimana kalau kita, ini kesempatan baik untuk kita agar kita bisa membunuh Muhammad. Bagaimana caranya? Kita lemparkan batu dari atas. Maka mereka bukan hanya seorang, tapi sekelompok Yahudi dari Bani Nadir ini bahu membahu mengangkat batu ke atas atap rumah tersebut. Pas mau dilemparkan, Jibril datang kepada Nabi. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, hati-hati, segeralah keluar. Kenapa? Karena di atas ada Yahudi Bani Nadir hendak melemparkan batu ke atas tubuhmu. Maka Rasul keluar tanpa memberitahukan 4 sahabat yang tadi. Sedangkan Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Zubair itu nyangkanya bahwa Rasul keluar untuk buang hajat. Makanya mereka pun yang mau melemparin batu nunggu. Mungkin Muhammad itu mau buang hajat. Karena zaman dulu kalau buang hajat pasti keluar rumah dan agak menjauh begitu, sampai tidak kelihatan orang. Kalau di sini kan WC-nya dekat begitu. Kalau zaman Rasul kalau buang hajat itu jauh. Sampai dalam riwayat itu sampai disebutnya al-khola. Khola itu adalah tempat menyendiri yang tidak mungkin ada orang yang melihat. Karena WC zaman dulu itu memang masih tradisional. Yang pada akhirnya ternyata Rasul tidak kembali. Karena Rasul keluar bukan untuk buang hajat, Rasul juga menyiapkan pasukan yang pada akhirnya ternyata malah Rasul bawa pasukan. Yang pada akhirnya karena orang-orang Bani Nadir ini sudah berkhianat untuk membunuh Rasulullah, maka oleh Rasul juga sama. Mereka didatangi kemudian minta siapa yang hendak melakukan tadi, konspirasi tadi, kemudian mereka sama tidak mau menyerahkan, maka oleh Rasul diserbu. Karena sudah melanggar janji, kemudian mereka diusir dari Madinah. Maka Yahudi Bani Nadir ini itu sampai diusir ke utara, sampai ke Khaybar. Tinggal satu yang masih menjaga perjanjian. Mereka masih damai dengan Rasulullah, yaitu Yahudi Bani Quraizoh. Ya. Maka ini yang Bani Nadir ini karena mereka merasa tidak terima diusir dari Madinah, maka mereka akan datang ke beberapa kabilah ya dari Bani Nadir ini. Mereka pertama datang ke Bani Ghatafan. Ya, Bani Ghatafan. Untuk apa mereka datang ke Bani Ghatafan dan kabilah-kabilah yang terdekat dari Bani Ghatafan? Dan nanti kita akan berbicara bahwa Nu'aim bin Mas'ud itu termasuk kabilah Bani Ghatafan. Ya, kabilah yang ini. Maksudnya adalah bahwa Bani Nadir ini flying victim ya, jadi seolah-olah mereka itu korban ya, seolah-olah mereka itu terzalimi gitu ya. Mereka melakukan semacam drama ya, yang pada akhirnya mereka minta kepada Bani Ghatafan agar merebut kembali ke Madinah untuk mereka dan mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari Madinah. Wahai Bani Ghatafan, sebagaimana kalian tahu bahwa kami adalah penduduk asli Madinah, bahkan jauh sebelum Muhammad datang ke Madinah kami sudah tinggal dan punya anak, punya keturunan, dan tolonglah kami yang tidak jelas ya bagaimana kehidupan kami di Khaybar. Kemudian pada akhirnya kata Bani Ghatafan, yuk oke, kami akan bantu kalian. Maka Bani Ghatafan menyiapkan 6.000 pasukan, 6.000 prajurit. Mereka tidak cukup ke sana, mereka datang lagi ke Quraisy, datang lagi ke Mekah mereka. Yang datang juga tokoh-tokoh Bani Nadir, yang datang bukan orang sembarangan. Ternyata tokoh-tokoh Bani Nadir kurang lebih 20 orang, dan itu adalah orang-orang terkemuka, tokoh-tokoh mereka yang terkenal. Kemudian sama menceritakan kepada Bani Quraisy, orang-orang Quraisy, bahwa kami adalah orang yang tidak jelas ya peruntungannya di tempat pengusiran di Khaybar. Kemudian kami ingin kembali pergi ke Madinah, dan kalau kami nanti berhasil di Madinah, maka kami punya sebetulnya beberapa kebun kurma, dan kalau kami berhasil kembali ke Madinah, maka kami akan memberikan hasil dari kurma itu kepada kalian wahai orang-orang Quraisy. Begitu menjanjikan itu, yang pada akhirnya kata orang Quraisy,
Bahkan kata Bani Nadir sebelumnya, kami sudah bersama Ghatafan 6.000 yang sudah siap. Kata Quraisy, siap. Kami akan membantu kamu dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menghilangkan dan mengusir Muhammad dari Madinah, kata mereka. Yang pada akhirnya kumpulan dari Bani Ghatafan, Bani Quraisy, kabilah Quraisy itu kurang lebih 10.000. Ya, 10.000. Belum lagi nanti ditambah di tengah-tengah peperangan itu adalah Bani Quraidzah. Mereka juga berkhianat kepada Rasulullah. Dan juga yang terakhir, ternyata banyak orang-orang yang selama ini sholat bersama Nabi, saum bersama Nabi, tapi hatinya tidak beriman. Sholat mah sholat, sami sareng Nabi berjamaah, tapi mereka tidak beriman. Kenapa? Karena dalam hati mereka kekufuran. Siapakah mereka? Itu adalah orang-orang munafik, yang sebetulnya mereka masuk Islam itu bukan karena keimanan, tapi karena takut dengan Rasul Salam. Dan ketika ada beberapa orang yang hendak menyerang Madinah, itu seolah-olah ini kesempatan untuk menampakkan siapa sebetulnya mereka. Ya, ini diantara tokohnya itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul diantaranya. Jadi ada 5 kelompok musuh. Ya, dalam perang Ahzab ini ditambah dengan kelompok yang lainnya. Kemudian ini perang Ahzab, sebagaimana kita tahu bahwa Madinah sebetulnya adalah kota yang sulit untuk diserbu, sangat sulit. Ya, ini kalau dilihat Mekah itu ada di bawah kan? Mekah itu ada di bawah, ada di selatan. Tapi kenapa orang-orang Mekah itu kalau mau memerangi Madinah sampai harus muter dulu ke utara? Jadi orang kidul, lecirang orang karet, tapi kakaler heula gitu. Kenapa? Karena sulit ini Madinah itu. Di sebelah barat itu ada Jabal Wabroh. Jabal Wabroh itu pegunungan, bukit-bukit yang terdiri dari batu yang besar, cadas dan tajam. Dan kuda pun tidak bisa melintas. Jadi dari sebelah barat itu nggak mungkin mereka menyerang Madinah. Pun demikian dari sebelah timur nggak mungkin menyerang Madinah. Kenapa? Karena sebelah timur pun ada disebut dengan Jabal Waqim, Gunung Waqim. Itu juga sama, terdiri dari batu-batu yang besar, cadas, kemudian licin, bahkan tajam-tajam. Kuda pun kesulitan untuk melalui bukit ini. Kemudian kenapa tidak dari selatan, padahal mereka datangnya dari selatan? Ada Jabal Air. Jabal Air itu Gunung Air, sama, bukit-bukit batu juga. Tapi ada celah. Ya, celahnya itu yang warna kuning. Itu adalah pintu masuk Madinah. Cuman di sana masih ada kabilah Yahudi Bani Quraidzah yang berdamai dan sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, dan mereka tidak akan mengkhianati awalnya. Makanya mereka punya strategi menyerang Madinah itu dari atas. Maka alhamdulillah ya, Allah memunculkan 2 tokoh kunci kemenangan kaum muslimin di perang Ahzab. Yang satu sudah disampaikan, namanya adalah Salman Al-Farisi, karena nanti melalui ide Salman Rasul menerima, kemudian Rasul dan para sahabatnya membuat parit dari sebelah utara. Ya, itu yang warna biru itu adalah parit. Panjangnya adalah 3 km. Dibuat parit yang kedalamannya itu 5 meter, kurang lebih lebarnya 7 sampai 10 meter. Kemudian singkat kisah, karena sudah sebulan lebih mereka mencoba untuk melewati parit itu, orang-orang Quraisy itu tidak bisa. 10.000 satu pun tidak ada yang bisa melewati parit ini. Maka ada seorang Quraisy yang terkenal, namanya adalah Khalid bin Walid. Nah, Khalid waktu itu belum masuk Islam. Jadi kisahnya Khalid itu adalah masih kafir. Dan kalau kita berbicara tentang Khalid, beliau adalah strategi perang yang luar biasa. Bahkan hampir setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid hampir menang semuanya, termasuk sebelum Islam. Di perang Uhud siapa yang berperang? Khalid bin Walid. Maka kata Khalid, sudah, kita gak mungkin bisa menembus parit itu. Salah satu pintu masuk kita agar bisa masuk ke Madinah, kita mundur lagi ke selatan. Ya, pointer saya lupa gitu. Kalau ada pointer nanti ada tunjuk-tunjuk begitu. Nah, mudah-mudahan di sini ada ya. Nah, di sini pointer nih. Nah, masuk dari sini kata Khalid. Karena kalau dari sini ini susah kata Khalid bin Walid, maka kita akan masuk dari sini kata Khalid. Tapi kata mereka,
Kan di sana ada gerbang yang tidak mungkin dibuka oleh Yahudi Bani Quraizoh, yang Bani Quraizoh itu sudah melakukan perjanjian. Maka kata Khalid, kita lobby Bani Quraizoh, kita provokasi mereka agar berpihak dengan kita. Ya, makanya nanti Yahudi Bani Quraizoh pun sama, ikut serta membantu orang-orang Quraisy. Maka nanti gerbangnya akan dibuka oleh mereka agar orang-orang Quraisy bisa masuk dari pintu yang ini. Maka para hadirin, disinilah Nu'aim bin Mas'ud berperan. Asal usul Nu'aim bin Mas'ud, siapakah beliau? Beliau adalah seorang pemuda dari Bani Ghatafan. Ya, Bani Ghatafan itu adalah yang berkoalisi. Makanya nanti ketika Bani Ghatafan datang ke Yahudi Bani Quraizoh, datang ke orang-orang Quraisy, itu seolah-olah musuh Nabi, padahal itu adalah sahabat Nabi. Ya. Karena ternyata Nu'aim bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Ya. Kenapa? Karena untuk bagian dari strategi. Boleh tidak kita masuk Islam tapi menyembunyikan keislaman kita? Boleh. Untuk sebagian mu'alaf tertentu, contohnya dari Nasrani. Biasanya kalau ada orang Kristen yang masuk Islam itu dikejar sama keluarganya. Bahkan salah satu mahasiswa di Imarat itu sampai lari-larian bertahun-tahun dari keluarganya. Kenapa? Karena kata keluarganya, kalau kami mendapatkan kamu, kami sendiri akan bunuh kamu. Termasuk beberapa pastor dari Kristen kalau masuk Islam itu pasti dikejar. Dan banyak pastor yang masuk Islam kemudian mereka entah di mana dan jasadnya pun entah di mana. Kenapa? Karena rata-rata dikejar kemudian dibunuh di tempat yang tersembunyi. Nah, ternyata dari Bani Ghatafan muncullah seorang pemuda muslim yang masuk Islam, namanya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Beliau latar belakangnya adalah pedagang. Kemudian beliau suka berfoya-foya. Nah, karena beliau punya latar belakang pedagang, maka antara kota Madinah dan Mekah itu sudah sangat tahu persis. Bahkan kenal dengan orang-orang Madinah, kenal dengan Yahudi Bani Quraizoh, kenal dengan Yahudi Bani Nadir, dekat akrab beliau itu. Tapi salah satu yang membuat hati Nu'aim, kan Nu'aim juga ikut berangkat berperang. Salah satu pemuka Bani Ghatafan ikut juga menyerang Nabi. Tapi ternyata ketika Nabi berdoa, ya Allah, menangkanlah kami ya Allah. Ahzimil ahzab, hancurkanlah mereka kelompok-kelompok musuh Islam ini ya Allah. Syatit syamlahum, pecah belahlah mereka. Alhamdulillah, suatu malam, beberapa malam bahkan Nu'aim bin Mas'ud tidak bisa tidur. Ketika yang lain menyerang, dia dalam posisi galau, bimbang. Pertanyaan terus bolak-balik di hatinya. Apa pertanyaan tersebut? Kenapa aku memusuhi dan memerangi Muhammad? Padahal aku tidak pernah ada masalah dengan Muhammad. Apakah dia menyerang Bani Ghatafan juga? Enggak. Kenapa aku memusuhi Muhammad? Dan aku pun tidak membela kaumku, atau tidak ada sebab yang bisa menjadikan diriku muslim Muhammad. Yang pada akhirnya Allah berikan hidayah ke hatinya Nu'aim bin Mas'ud. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud itu dengan cara sembunyi-sembunyi berangkat dari base campnya, itu lari ke campnya kaum muslimin, sampai nanti bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menyatakan keislaman beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih jelas, mari kita simak, dan inilah yang ditunggu. Ya. Ini hanya pendekatan saja ya, salah satu video dari film Umar. Ini ketika Bani Quraizoh digempur oleh kaum muslimin. Karena pada faktanya Bani Quraizoh itu sudah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Kan didatangi itu oleh orang-orang Quraisy, kemudian dilobi, kemudian kalau begitu ya sudah, kami di pihak kalian, kata Bani Quraizoh, di pihak musuh Nabi sekarang. Maka digempur, dipertanyakan oleh kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya memang betul Bani Quraizoh bersama musuh Islam sekarang. فقد ألزمنا الله إياها
فانضوا من الغنيمة بالسلامة. هيا قتلكم الله. Ini benteng dari Bani Quraisyah. Kan mereka hidup itu punya benteng-benteng kan, seperti itu. Ini kaum muslimin. Tapi mereka kekeh, ya, kekeh tetap bersama orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini siapa? Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Nah, ini selama sebulan berjaga-jaga dengan cuaca yang dingin, bayangkan. Makanya kata Umar, kami tidak pernah berperang sangat letih dan sangat capek, sangat berat kami lalui. Kecuali perang Ahzab, itulah yang terberat dalam peperangan yang pernah kami lalui. Bayangkan 30 hari lebih kaum muslimin harus ribat. Ribat itu mereka tidak tidur, kemudian jaga perbatasan, di depan parit-parit mereka menunggu. Kenapa? Karena musuh bisa saja datang dengan tiba-tiba. كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائب. لا مقام لنا هنا، فارجعوا إلى بيوتكم. Nah, itu kaum munafikin. Kaum munafikin berkhianat juga. Mereka mentertawakan, mengejek kaum muslimin. Mereka letih-letih menjanji bahwa Nabi Muhammad, katanya Muhammad itu menjanjikan Kisra, kekaisaran, kerajaan besar. Mereka cuman ditipu saja oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu maksudnya, kata orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu mereka kembali ke rumah-rumah dan mereka tidak mau bantu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentang Ikrimah. Ikrimah nanti kekeh di perang Ahzab itu karena gak bisa tembus ke Khandaq. Tetap dia itu bawa beberapa kavaleri yang terbaiknya, pasukan kuda terbaiknya untuk bisa tembus. Penasaran katanya, kata Ikrimah. Maka ada beberapa kelompok dari Ikrimah ini mencoba untuk melintasi Khandaq dan berhasil. Tapi ketika berhasil dihadapi oleh siapa? Dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. اللهم إن أبقيت شيئا من حاجة قريش فأبقني لها. Sebagian para sahabat terluka dan itu dirawat di beberapa tenda yang disediakan. قد أمر رسول الله أن ينزل في خيمتك فتواسي جرحه. ما من رجل من الأوس أحب إلى رسول الله من سعد بن عرفينة وهو يوصي به فلا تتخذي جهدا. أفعل إن شاء الله أفعل. لراك يا أخي. Nah, ini adalah Nu'aim bin Mas'ud. Beliau datang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian ingin menyatakan
keislaman beliau dan ingin minta izin bahwa dia akan mengadu domba orang-orang Quraisy dengan Yahudi Bani Quraisyah. Biar kalau sudah teradu domba, Yahudi Bani Quraisyah itu menutup gerbangnya dan tidak membuka gerbangnya agar orang-orang Quraisy masuk dari pintu selatan yang tadi. Itu masuknya. وابن مسعود من غطفان ويلك ما جاء بك وقومك قد صنعوا بنا ما صنعوا. أنس بن الخطاب. Nah, Umar pun kaget. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Rasulullah SAW? Sedangkan kamu adalah Bani Ghatafan dan kaummu sedang menyerang kami, begitu. Nah, Umar tidak tahu bahwa Nu'aim bin Mas'ud ini sudah masuk ingin menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. خذني إلى رسول الله. كيف قلت؟ مسلم أنت؟ يا رسول الله إني قد أسلمت. Bahkan bukan hanya mengikrarkan Islam, dia sudah Islam beberapa masa sebelumnya, cuman baru ikrar di hadapan Rasul itu hari ini. Ya Rasulullah, inni aslamtu. Ya Rasulullah, saya sebetulnya sudah berislam. Kemudian وإن قومي لم يعلموا بإسلام. nah ini, wa inna qaumi lam ya'lamu bislami. Tapi kaumku Bani Ghatafan sebetulnya tidak tahu tentang keislamanku. Jadi aku sembunyi-sembunyi menjaga keislamanku itu dalam hati dan kaumku tidak tahu. Makanya nanti dia akan masuk ke musuh Nabi ini. Ke Ghatafan diterima, ke Quraisy diterima, kemudian ke Bani Quraisyah juga diterima. Kenapa? Karena sangkaan mereka bahwa Nu'aim itu masih kafir padahal sudah menjadi seorang muslim. فمرني بما شئت فلعل الله ينفعني. يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم. Nah, maka Nu'aim itu datang ke Bani Quraisyah dan dia mengatakan, wahai Bani Quraisyah, kalian sudah tahu bagaimana kecintaanku kepada kalian dan bagaimana permusuhanku terhadap Muhammad, begitu. Kan ini sebetulnya pura-pura ya. Dan ini sebetulnya menipu. Kata Rasulullah, tidak mengapa, innal harba khud'ah. Karena perang itu adalah tipu daya. Jadi kerperang mah nipu gitu nanaon. Tapi kerdamai nipu pemajikan masalah, begitu ya. Atau nipu tetangga. Ini nggak apa-apa. أثيمكم. صدقت لست عندنا بمتهم. إني ناصح لكم لما بيني وبينكم. Nah, tapi kata Nu'aim, saya ingin memberikan pendapat saja kepada kalian. ولو على قومي فإن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. Nah, perlu ketahui bahwa pilihan kalian untuk berkoalisi dengan mereka, menurut saya, kata Nu'aim, itu adalah pilihan yang keliru. Kenapa? Karena beda Ghatafan dengan Quraisy dengan kalian. Kalian sudah enak-enak hidup damai dengan Nabi Muhammad SAW. Sebutnya Muhammad ya, punten nggak pakai Nabi, tapi pilih saya nggak pakai Nabi. Ini mengisahkan apa yang diucapkan saja. Kemudian kata Nu'aim, kalian sebetulnya sudah enak-enak dengan hidup berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa kalian berkoalisi? Karena kalau orang-orang Quraisy dengan Ghatafan, mereka menyerang Nabi, dengan menyerang Muhammad itu, kalau mereka kalah, mereka pulang saja begitu dan akan meninggalkan kalian di sini dan kalian akan dibantai oleh Nabi Muhammad SAW, begitu. البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. Apalagi di Madinah ini kalian sudah aman, istri kalian aman, anak kalian aman, harta kalian pun tidak pernah diganggu oleh kaum muslimin, begitu. Tapi ya sudahlah, ini pilihan kalian. Makanya saya mengusulkan untuk betul-betul orang-orang Quraisy bertanggung jawab atas koalisi ini dengan Ghatafan, maka mintalah kepada mereka agar tokoh-tokoh pembesar mereka bisa bersama kalian. Maksudnya dijadikan jaminan, disandra. Minta berapa tokoh, baik itu 5, 6, 7 atau 10. Nah, yang tokoh pembesar Quraisy ini harus bersama kalian. Maksudnya mereka akan terus menyerbu Nabi Muhammad apapun yang terjadi, begitu. Jangan sampai mereka pulang kemudian meninggalkan kalian ketika kalah. Kalau menang nggak jadi soal mungkin, tapi masalahnya kalau kalah kalian bisa hancur oleh kaum muslimin, begitu. لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفانا قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بعيدة. Jadi kata Nuaim, enak Quraisy, enak Gotofan, kalau mereka kalah tinggal kabur begitu. Ari kalian mun eleh rek kabur ka mana sok? Geus ngeunah-ngeunah di dieu hirup berdamai. Makanya ngebantu maraneun lagi itu maksudnya. Nanti yang dibantai bukan kalian saja, anak kalian, istri kalian juga dibantai oleh kaum muslimin. Begini saja, agar mereka tidak kabur ketika kalah, minta tokoh-tokoh Quraisy agar ditahan oleh kalian, jadikan mereka sandera, begitu maksudnya. Ya, paham ya? فليسوا مثلكم فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين هذا الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. Sebab kalau kalian menyandra tokoh-tokoh pembesar Quraisy, gak mungkin Quraisy akan lari dari Ahzab ini, begitu. Mereka pasti akan pulang dengan memaksakan membawa tokoh-tokohnya. Nah ini kahartosen begitu, kahartieun taku tokoh dari Bani Quraizoh, oke nya gitu, ya. قد أشرت بالرأي. Dan mereka berhasil masuk, tapi dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Sebentar lagi saya akan langsung ke Nuaimnya, mohon waktunya sebentar. Ini Amr bin Al-Wud, ini musuh kafir Quraisy, kemudian dihadapi oleh Ali dan Ali pun berhasil membunuh kafir ini dan Ikrimah lari tunggang langgang. Kemudian nanti, nah ini Nuaim akan bertemu dengan Abu Sufyan. Kata Nuaim, singkat kisah begini, bahwa sekarang Bani Quraizoh berubah pikiran. Yang asalnya mereka hendak membantu kalian memusuhi Muhammad, tapi ternyata mereka sudah kembali bersama Muhammad, kemudian mereka melakukan persekongkolan konspirasi. Nanti mereka akan minta kepada kalian beberapa orang tokoh di antara kalian agar dijadikan jaminan, tapi sebetulnya jaminan ini akan dibunuh oleh kaum muslimin. Dan betul ternyata ketika beberapa utusan diutus ke Bani Quraizoh, kemudian minta untuk berperang bersama mereka, kata Bani Quraizoh enggak, karena ini adalah hari Sabtu dan mereka memang hari Sabtu nggak perang gitu orang Yahudi. Nah curiga tuh orang-orang Quraisy, ongko erek Cina nggak bantuan, tapi emung gitu. Kemudian pas hari Ahadnya datang lagi, kalau begitu hari Minggu saja kita memerangi. Tidak bisa, kecuali kalau kalian serahkan beberapa orang tokoh kalian untuk bersama kami. Nah mulai betul kecurigaan itu betul-betul terjadi, bahwa mereka meyakini bahwa betul Bani Quraizoh itu sudah bersekongkol dengan Muhammad, yang kalau mereka serahkan, semisal Abu Sufyan diserahkan ke mereka atau Khalid misalkan diserahkan ke mereka, pasti akan dibunuh oleh kaum muslimin. Yang pada akhirnya berpecah belahlah. Kemudian pada akhirnya kata orang-orang Quraisy, kita tidak punya jalan lagi untuk masuk ke Madinah, karena Yahudi Bani Quraizoh itu sudah berkoalisi, bersekongkol dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini hebatnya Nuaim bin Mas'ud, padahal Bani Quraizoh tidak pernah bersekongkol dengan Nabi. Bahkan setelah perang Ahzab, Nabi akan mengusir Bani Quraizoh. Kenapa diusir? Karena sama kasusnya, mereka mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Maka hikmah yang terbesar bagi kita, jadilah seperti Nuaim bin Mas'ud yang bisa membela Islam dengan cara yang dia mampu. Nuaim mampunya ngadu domba begitu ya, bukan ngadu domba asli tapi ngadu domba musuh begitu maksudnya.
Dan kita apa yang bisa kita lakukan, maka kiprahlah dalam berislam sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi pelajaran mahal untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dalam berislam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.